Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa idza qul Qur'an fastamil lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak-bapak rahimah, ibu sekalian jamaah at-tauhid rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bila Allah yang mana telah memberikan pada kita segala insya Allah, yaitu kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran, termasuk juga waktu hingga kita dapat bersama-sama berkumpul bersama-sama telah berilmi, mencari ilmu dari ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dari nas. Sholawat serta salam limpahkan pada seluruh nabiwa dan rasul-rasulnya, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Begitu pula sholawat serta salam semoga limpahkan kepada seluruh keluarganya, berikutnya anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya. Bapak-bapak, ibu rahimakumullah, kami ingin melanjutkan apa yang telah kami sampaikan, yaitu tentang hukum alam semesta raya, yaitu repetisi ya, yang bulan yang lalu. Tetapi ada hubungannya. Ada yang melihat bahwa hukum repetisi ini ada yang mengatakan istilahnya berlaku juga hukum reinkarnasi, Pak. Jadi saya agak terusik dengan kata-kata reinkarnasi. Kemudian ada sekarang yang lagi viral itu kan yaitu tayangan bioskop, yaitu tentang siksa kubur. Kemudian yang sudah lama sekali ada pernyataan bahwa akhirat tidak kekal. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang masalah hidup dan kematian di dalam semesta raya ini. Kami ingin mengilustrasikan dengan dari beberapa diagram ya. Jadi ada pertanyaan, mungkin apakah ada sisa kubur? Kemudian ada reinkarnasi. Kemudian akhirat tidak kekal. Untuk menjawabnya, kita sering menyampaikan dengan ayat, yaitu tentang surat 40 garis miring 11 ya. Sering kami sampaikan, kemudian surat 228. Tapi kita baca dulu surat 40 garis miring 11. Surat Al-Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti bisa dibacakan ayat artinya.
qalu rabbana amatna asnatain wa ahyaytana asnatain fa'tarafna bi dzunubina fa hal ila khurujin min sabil. Surat 40 ayat 11 yang artinya, mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan kurung bagi kami untuk keluar dari neraka? Kurang lebihnya kami artikan demikian. Mereka berkata, siapa saja. Jadi nanti ini Allah memberikan doa pada kita sekalian. Ada yang berkata demikian, Tuhan kami, Rabbana amat tanasnakan, Engkau telah mematikan. Jadi Engkau telah mematikan. Surga neraka belum tercipta, tetapi Allah sudah memberikan bocoran, yaitu mereka sudah mengatakan kami telah dimatikan. Telah berarti kan fi'il madi, past tense. 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengenal dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, adakah garis hukum untuk keluar dari sini? Ya, sabil diartikan garis hukum kami ya. Kalau mungkin keluar dari misalkan ketetapan, karena sudah ditetapkan dari manusia bangsa masuk neraka, apakah masih bisa keluar? Tapi kan kita tidak bahas ini. Jadi kami buat diagramnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Agar mudah. Jadi kita diawali dari kematian, kemudian hidup, kemudian direpetisi lagi hukum semesta, yaitu mati lagi, kemudian hidup lagi. Inilah siklus kehidupan dan kematian kita. Coba kita baca untuk paragraf 40 dan 19, yaitu surat Al-Baqarah 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Surat Al-Baqarah ayat ke-28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu berambung tadinya mati, lalu Dia Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, lalu Yang menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Kenapa kamu kufur, kafir pada Allah, kafir, oper, menutup janji dari Allah, padahal kamu dulunya mati, kemudian kami, lalu Dia hidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian ilaihi turja'un. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan istilah kembali ini mengatakan bahwa ada fase lagi, yaitu kembali kepada Allah, dan semuanya tidak ada yang kekal. Ya, ulu syahid halikun illa wajhahu. Di surat mana? 55, 26, 27. Coba. Ada yang mengatakan semuanya akan musnah dengan pernyataan bahwa akhirat tidak kekal. Surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaihi fan wa
yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, diartikan demikian juga di surat 5 Ar-Rahman 26-27. Kullu man 'alaiha, tiada siapapun di atasnya adalah fana, semuanya fana, akan mati, kecuali hanya yang kekal hanya wajhullah, wajh rabbika, yang maha mempunyai keagungan dan kemuliaan. Kemudian ada istilah marji'ukum, istilahnya wa ilaihi turja'un, seperti halnya surat Al-Baqarah 156, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kami mengartikannya itu kembali kepada Allah, dalam artian semuanya diri kita ini adalah diri dari ruhnya Allah, dari penciptaan Allah, kemudian dikembali pada Allah yang akan nanti dibangkitkan selama-lamanya. Dan ayatnya banyak sekali tentang hidup kekal. Yang konkret, dirinya kita mati kekal, kemudian akan direpetisi lagi, diulangi lagi kepada kehidupan kekal. Di sini unlimited, kemudian hidup juga nanti akan kekal. Yang konkret unlimited itu tidak terbatas, wal awalu wal akhiru. Ini bagi kami loh interpretasi. Tapi kalau misalkan dengan pernyataan ada seseorang penyampai bahwa dulunya dengan teori Big Bang, yang dulunya ada teori Big Bang dan Big Crunch, ya. Jadi kalau Big Bang itu dulunya adalah awalnya itu tidak ada kehidupan, jadi kosong, terus kemudian terbuatlah planet-planet. Itu adalah dengan pecahan planet tersebut hingga menjadi beberapa planet dan alam semesta ini, dan semakin mengembang. Terus akhirnya Allah kembali lagi pada mengerutnya alam semesta ini itu Big Crunch. Dan semuanya hancur, semuanya nanti akan tidak ada yang lain-lainnya kecuali hanya Allah. Jadi kalau istilah marji'ukum ya artinya bagi kami tetap kembali pada Allah. Kembali lagi pada ini. Di surat 228 itu juga korelasinya surat 22 garis miring 66. Bisa tambah ya. Nah, kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk berselancar mengarungi samudra ilmu Allah yang terkandung dalam petunjuknya yaitu Al-Quran Karim. Surat Al-Hajj 66. Ini kan sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur. Yang artinya surat Al-Hajj 22 ayat 66. Dan dialah Allah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Kalau melihat dari ayat 22 Al-Hajj itu seakan-akan dulunya tidak mati, tapi kan kita korelasikan 40 garis miring 11 dan 228 tentunya hidupan dan kematian dua kali ini. Wa huwal ladzi ahyaakum, dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu. Sesungguhnya manusia itu bersifat akhir. Jadi memang Allah kita itu telah menghidupkan.
dari kematian. Jadi kehidupan itu tidak mungkin diawali dengan hidup, pasti ada dari kematian. Misalkan demikian, kita mau menanam pohon, itu kan dikepras dulu ya, gitu. Akar ada terus, jadi kan dari hal yang harus diregenerasi. Tapi kan Allah sudah akan menghidupkan manusia, itu kan sudah ada asalnya, bahwa kita darinya dulu sudah hidup, kemudian akhirnya hidup kembali karena sudah punya istilahnya bakalan, ya kita hidup sudah punya istilahnya rapor, sudah punya hasil, ya baru kita akan hidup kembali sebagai halnya hukum alam semesta, yaitu repetisi. Tetapi kalau diartikan reinkarnasi yang mengatakan bahwa betul re itu adalah kembali, inkarnasi adalah kebangkitan, tetapi pengertian reinkarnasi yang para penyampai itu adalah diartikan mati kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Kan pengertiannya seperti itu. Yang dilahirkan bukan wujud fisik sebagaimana keberadaan kita saat ini, yang lahir kembali itu adalah jiwanya, misalkan demikian. Kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya. Pengertiannya reinkarnasinya seperti itu. Karena misalkan hati kita kotor, jiwa kita kotor, perbuatan kita kotor, selalu bermaksiat, kemudian mati, dan jiwanya itu menyentuh pada binatang. Ya, misalkan kalau yang kotor, yang sangat buas masuk di buaya. Terus kemudian kalau hidupnya dalam keadaan baik, nanti masuk di tanaman-tanaman yang indah, atau menjadi seorang orang-orang yang dikenal dianggap orang ya kayak seperti halnya biarawati, biarawan, biksuwan, biksawati, atau seorang romo, kiai, orang alim, seperti halnya seperti itu, titisan. Reinkarnasi seperti itu, jiwanya masih melayang-layang masuk dalam jiwanya orang lain. Nah kalau misalkan demikian, itu terus kemudian juga ada yang mengatakan bahwa reinkarnasi dengan artinya dalam keadaan dalam tubuh itu kan menjadi sari tanah. Nah kemudian dari sari tanah itu nanti akan tumbuh dengan tumbuh-tumbuhan itu, tercipta apa yang dari sari tanah itu, terus kemudian dari tumbuhan-tumbuhan yang baik atau yang jelek. Itu dengan dalilnya seperti itu. Dalil repetisi dianggap dengan dalil reinkarnasi, hidup kembali jiwanya pada sosok makhluknya Allah. Kalau misalkan demikian secara logika kita ya, saya tanya kepada mereka yang mengatakan reinkarnasi itu, apakah misalkan yang tertipiskan, misalkan pada seseorang, misalkan dianggap orang yang jelek, kamu punya memori enggak yang terdahulu? Alasannya mereka menganggap mereka punya dalilnya dengan istilah dejavu, gitu Pak. Pernah dengar istilah dejavu? Dejavu itu kayak misalkan terulang kembali kejadian yang seakan-akan kemarin saya mimpi kok kejadian seperti halnya demikian. Saya pernah melakukan ini kok, kan pernah Bapak Ibu merasakan seperti ini. Kok saya sepertinya sudah pernah melakukan ini, yang dulu sudah dikasih informasi secara dari alam bawah sadar kita. Itu dejavu. Itu dalilnya mereka tentang reinkarnasi, Pak. Tetapi kalau kita jawab, kita tanyakan, kita bantah, lah jenengan punya memori enggak dengan kelakuan hidupan yang dulu? Seakan mereka menganggap mereka sudah hidup yang lalu terus mati, kemudian hidupkan lagi. Ada nggak banyak film-film yang mengungkap tentang dalil reinkarnasi seperti itu? Kemudian saya tanya lagi, apakah manusia itu semakin sama? Kan manusia semakin banyak.
Kalau misalkan ada istilah reinkarnasi, misalnya saya mati, kemudian nempok jiwa saya kepada Pak Setan atau anaknya Pak Setan, ternyata manusia semakin banyak, kan tidak mungkin. Itu untuk membantah pernyataan secara logis yang nggak mungkin lah. Manusia semakin banyak, kan tidak mungkin netes pada orang, seharusnya sama, jumlahnya harusnya sama, tidak akan mungkin berkurang atau bertambah. Itu ya. Kemudian kita bicara lagi tentang tadi, ini hanya atau ya apa namanya kunci-kuncinya dulu ya. Nanti kita bicara masalah kisah kubur. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita waktu di kematian itu Allah menyebutkan bahwa kita kejadian awal manusia itu dari, pernah saya sampaikan tentang permisalan Adam sebagaimana Isa ya, 359. Tapi saya buka tentang masalah kehidupan manusia itu dulunya adalah dari, ada istilah tim dan turab. Ya, manusia diciptakan pertama kali di alam semesta raya itu dari tim ya, tersebut dalam surat 23:12 ya. 23:12-16. Coba kita buka bareng-bareng. Surat Al-Mu'minun 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, Surat Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar wa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Artinya apa? Surat Al-Mu'minun surat ke-23 dari surat ayat ke-12. Dan sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dari saripati, dalam kurung berasal dari tanah. Ke-13-nya, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. 14. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. 15-nya, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Sampai 16-nya Pak ya? Ya. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dalam kurung dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguhnya 23:12, kami telah menciptakan manusia dari perkembangan dari tim. Pernah saya sampaikan di video yang tentang permisalan Adam dan Isa bahwa tim itu beda dengan turab. Tim artinya sejenis sesuatu yang kahadin toiri, yaitu yang sesuatu yang terbang. Ya, seperti halnya jadi alam semesta raya ini setelah dijadikan itu dalam namasa, ya, namasa ya, bukan yaum tapi namasa ya. Bisa saja satu hari itu 50.000 tahun, bisa saja 1.000 tahun. Nah, itu Allah telah menciptakan tumbuh-tumbuhan, kemudian diciptakan hewan, dikirimkan
kemudian baru diciptakan manusia secara apa? Berisi semua planet-planet tersebut. Makanya dia terbangkan ke haditoi ini seperti gunung, seperti halnya meteor yang terbang. Ya. Kemudian tiga belasnya sepanjang ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan, tidak kolako ya. Kalau tadi sedang terjadi manusia, kemudian menjadikan lagi. Jadi setelah terjadi manusia pertama, kemudian menjadikan manusia kembali dari apa? Nutfah, yaitu sperma di tororin makin dalam perwujudan yang kokoh. Cuma kolak nutfah kemudian jadikan ciptaan kolako, dari nutfah itu kolako tadi. Jadi Allah ciptakan yang sebelumnya tidak ada, itu nutfah. Ya, jadi manusia pertama itu makan dari saripati atau kurok, itu kemudian hubungan suami istri terjadi dari nutfah itu bergabunglah antara ovum dari atau buah dari si ibu menjadi alaqah, ya, darah yang masih menggumpal. Alaqah itu alaqah ya alaqah ya alif itu penempel Pak. Makanya seperti halnya penempel di rahimnya ibu itu kan bisa dilihat itu bentuknya itu penempel alaqah. Lalu kami ciptakan alaqah itu mudghah, darah atau ya bekas daging itu ya, darah yang kental. Kemudian dari mudghah itu menjadi aidoma, ya, aidoma, yaitu tulang yang dibungkus oleh daging walaupun belum sempurna. Maka saudara aidoma, dan kami bungkus tulang itu dengan daging lahma, ya. Kemudian ciptaan sya'nah, kami wujudkan dia ciptaan yang lain yang sempurna, yaitu seorang bayi yang sangat mungil manis, ya. Kan senang kalau ada anak bayi yang lahir, ya. Itulah penciptaan tentang manusia awal di planet bumi ini dan di planet-planet yang lainnya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha berkah Allah sebagai maha pencipta yang setelah kepada manusia yang maha sempurna ciptaannya. Nah, ini adalah istilah tim ya Pak ya. Itu 23-12. Nah, ada istilah lagi turah, yaitu surat 30-20 Pak. Turah 30 ayatnya 20 Pak. Surat Ar-Rum ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashurun. Artinya Surat Ar-Rum ke-30 ayat ke-20. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu dalam kurung menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ayat ini kan beda. Tadi yang satu dari tim, tentunya Allah membedakan, tidak sama tim dengan turah. Makanya bisa dilihat di video yang pernah saya sampaikan permisalan Adam. Terus kami sampaikan perbedaan antara tim, turah, nafsu. Ya.
Bahwa dari ayat-ayatnya bahwa dia telah menciptakan kamu dari turab, yaitu sari tanah yang kita makan itu, buah-buahan itu semuanya dari sari tanah. Kemudian ketika itu kamu jadi orang-orang yang tantasyirun, yaitu bertebaran di semua planet, bukan hanya planet bumi. Ditebarkan Allah di semua planet di alam semesta raya, tidak mungkin Pak. Kita secara logika, bumi itu hanya mungkin setetes air di samudra kekuasaan Allah. Mungkin debu di gurun pasir kekuasaan Allah yang maha luas, yang tak terbatas, unlimited. Tidak ada manusia siapapun makhluk Allah yang tidak bisa menghitung kuasa Allah. Kursius samawati wal ardh, surat Al-Baqarah 225. Al-Baqarah 255 ya. Ya, kursi. Nah, ini kita harus memahaminya. Kemudian kalau alam semesta raya bagaimana? Allah menciptakan alam semesta raya ini yang dulunya mati, ya, kemudian hidupkan lagi. Yaitu dari awalnya itu alma Pak, kosong Pak, di surat 11 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa in kunta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti layaqulanna alladziina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Artinya surat Hud 11 ayat 7, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, jika engkau berkata dalam golong kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Nah, ini pernyataan orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Kita jawab, bahwa alladzi khalaqas samawati, dialah Allah yang maha menciptakan samawat wal ardh. Samawat kami artikan planet-planet, wawunya wawu persamaan Pak, wawu sawiyah, mesti berbeda samawat wal ardh. Samawat berarti Allah mengatakan demikian bahwa samawat itu sama perbandingannya dengan bumi selama 6 masa, 6 hari. Ada istilahnya hari bagi Allah itu 50.000 tahun, bisa dibuka 170 garis miring 4 ya, 1 hari itu 50.000 tahun, 70 garis miring 4, nanti dibuka sendiri aja. Terus ada yang mengatakan Allah mengatakan 1000 tahun di surat 2247 ya. Kemudian surat 325. Kita kembali pada surat Hud garis miring 7 fi sittati ayyam. Wa kana arshuhu itu adalah bangunan Pak, arsitek. Ya, kekuasaannya bangunannya ya bangunan seperti halnya kita melihatnya ini, alam semesta raya ini. Alma, di atas alma, air. Kalau sekarang diartikan air kurang tepat, tapi unsur air yaitu hidrogen. Unsur air kimianya H. Kalau H2O itu air, ada unsur airnya.
Jadi inti atom itu kan semua dari hidrogen. Untuk apa diciptakan alam semesta raya ini nanti hidup? Untuk menguji kamu siapa dari kamu yang lebih baik amalnya. Oleh itu tak ingat kamu usuna min ba'dil mauti, dan jika dikatakan bahwa kamu akan dibangkitkan sudah mati, maka berkatalah orang kafir bahwa ini adalah hanya sihir yang nyata. Ini perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa akhirnya mereka membuat dalil yaitu reinkarnasi, tidak akan mungkin dibangkitkan, hidup hanya di dunia ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah hidup Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini semuanya ya kita lihat hanya laku dua lahun ya. Hidup kita adalah main-main dan Allah-Allah. Kan ayatnya banyak sekali. Surat 5720, monggo. Tapi ini sudah diciptakan sebagai wujud untuk menguji kamu sekalian. Kan ayat ini sangat terkenal Bapak Ibu sekalian, sampaikan para penyampai 57 Al-Hadid 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kama tadi walakin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat 57 Al-Hadid ayat ke-20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau buruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat dalam turun nanti ada adab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ketahuilah, i'lamu, sesungguhnya hidup dunia ini adalah main-main. Hidup di sini adalah hanya ucapan-ucapan kosong. Ada yang lagi viral itu tentang musik halal atau haram. Kira-kira gimana? Nah, kalau menurut ayat ini saya menganggapnya musik itu yaitu lahu. Jadi ya main-main dan itu. Apakah tidak boleh? Boleh. Memang kehidupan dunia isinya demikian. Tapi jangan terlena. Apakah jenengan kaya raya tidak boleh? Boleh. Seperti halnya musik, seperti halnya jenengan kerja. Tapi jangan lupa wahai ada lintang sholat, wahai diperintah untuk meninggalkan ini dan itu, ya dan kayak gitu Pak. Dan ini semuanya zina. Semuanya apa? Perhiasan Bapak Ibu sekalian. Dengan perhiasan itu jenengan bisa menyombongkan diri jenengan Pak. Apalagi ibu ya, kalau kasih perhiasan wah senang sekali. Diajak ke toko emas paling seneng Pak. Bopetnya wes lali, sakit gigi lali Pak. Ini pasar wes kayak gitu. Nanti kalau misalkan seperti saya nanti naik haji, kalau misalkan di Medina, di pasar atau Mekah itu, wah semuanya yang kuning-kuning emas itu ibu-ibu seneng ya. Gemerlapnya dunia itu kan ada seperti itu. Kita ada sejauh ke mall. Itulah zina Pak. Apakah tidak boleh? Boleh. Musik apakah tidak boleh? Boleh. Kalau jenengan mengharapkan ya sudah tutup aja. Televisi ditutup, tidak boleh nonton. Bioskop tidak boleh nonton. Ya, ada suara di mobil, matikan musik, itu yang tidak bolehkan.
Ya silakan, tidak apa-apa. Itu interpretasi, saya hormati. Nah, kemudian dengan zina itu dengan berbangga-bangga dengan keadaan jenengan itu zina yang diberikan Allah, kemudian dengan anak, oh anakku jabatan ibu, anak saya itu loh kerjanya di sebagai direktur, usaha hebat, kaya raya. Nah, itu jangan sampai. Anak saya itu PNS, anak saya pejabat, itu jangan sampai demikian berbangga-bangga. Itu apakah boleh? Boleh, tetapi jangan sampai lengah, Pak. Ini kan memang kehidupan dunia ini seperti itu. Kita bangga dengan anak kita, tapi jangan sampai terlena, Pak. Memang dunia itu laibun, walahun, wazinatun. Hidup adalah apa? Main-main, lahun, walahun. Ya, omong-omong ucapan Allah-Allah atau omong-omong kosong, Pak. Kemudian perhiasan, Pak. Itulah kehidupan ini. Semuanya adalah ujian, Pak. Kan 2135. Kemudian surat 11 dari ayat-ayat yang lain. Nah, ini 5720 juga sama surat 6 garis 32. Ya, sama, tapi tidak sejelas surat 57 garis 20, Pak. Nah, kehidupan dunia ini sangat sebentar, Bapak Ibu sekalian. Surat 10:45, Pak. Dan ayatnya banyak sekali, kita karena waktu, Pak ya. Coba kita buka surat Yunus. Dengan tuh kalau mulai kajian itu ya tepat waktu, datang ya juga tepat waktu. Iya, kita mulainya kan tidak molor-molor. Koreksi, evaluasi bagi diri kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ah minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasara alladziina kadzdzabu bi liqa'illahi wa ma kanu muhtadin. 10 garis miring 45. Saya artikan kurang lebih demikian. Walau yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ah. Pada hari kami kumpulkan mereka, yahsyuruhum mahsyar. Dengan mahsyar tahu dah? Haksyir roh itu adalah dikumpulkan. Padang mahsyar, padang dikumpulkan nanti. Yang penting kalau di musim haji itu Arafah dianggap sebagai padang mahsyar. Keadaannya manusia seperti itu dibangkitkan dari kuburnya. Yang suruh ke alam yang baru, salah mereka tidak tinggal kecuali sesaat dari siang hari. Dan merasa di dunia ini dan dibangkitkan nanti dari matinya itu sesaat, Pak. Saat itu kehancuran total. Saat bisa juga ini jam. Jenengan merasakan jam itu kan cepat ya. Tadi seakan-akan barusan mulai kajian, soalnya kalau ngantuk ya tidak terasa. Cepat sekali, Pak. Seakan-akan tadi ini barusan kita lahir dia ini, sekarang dia sepuh seperti Pak Tomo, seperti Pak Ustaz ini. Iya, saya merasakan umur saya setengah abad, seakan-akan dulunya baru masih kecil, sekarang saya sudah. Kalau berkaca di kaca cermin itu kok cepat sekali. Tahu-tahu sudah tua, sudah mulai kemutih, sudah keriput. Cepat, Pak, ini pernyataan Allah. Dan nanti di akhirnya mereka saling mengenal di antara mereka, Pak. Anak saya mana ini, tapi sudah nafsi-nafsi, Pak.
Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan tentang kehidupan akhirat nanti. Masih banyak orang yang tidak takut. Jadi istilahnya tidak takut pada Allah, nanti dibangkitkan itu mau tanggung jawabkan amalannya itu enggak. Jadi kalau kita itu berbuat maksiat itu harus ingat dengan ini Pak, tentang apa kematian. Misalkan gini, saya mau berbuat maksiat, ya saya berbuat maksiat sekarang itu pas, nanti bisa saja saya mati sekarang. Bisa tidak husnul khotimah, tapi su'ul khotimah gitu loh Pak. Dan tidak mempercayai tentang pertemuan pada Allah, tidak percaya tentang akhirat, dianggap mereka tidak mendapat petunjuk. Saya sering mengulang-ulang tentang beriman pada akhirat itu apa? Karena apa? Melalaikan kehidupan dunia ini untuk beribadah tekun, komit, mustaqim, istiqomah di setiap detik, di setiap waktu, di setiap saat. Nah ini kalau sudah demikian harusnya kita harus sadar Pak. Ya, karena memang perintahnya 5156 kan kita diciptakan di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya'budun. Dan juga kami ciptakan manusia untuk hidup di alam semesta raya ini juga manusia untuk menyembah aku, beribadah aku. Udah masuk dari kematian yang kekal, kemudian kematian Pak. Ya ini adalah hukum semesta. Bapak Ibu sekalian, tentang masalah hidup dan mati itu juga sama Pak. Surat 35 Fatih 22. Ya, coba kita baca. Ayat ini sering kita sampaikan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Artinya surat 22 surat 35 ayat 22. Dan tidak berlaku pula sama orang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan engkau dan Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Tidak sama yang hidup dan yang mati. Tapi hidup punya apa? Kesadaran. Apa? Bisa merasakan, ya, hidup sadar, merasakan, bisa bertindak, bisa melakukan sesuatu, bisa merasakan, bisa berpikir, bisa ya berkhayal, bisa mimpi, bisa macam-macam yang kita alami. Tetapi tidak sama dengan yang mati Pak. Dan kedudukan Allah menjadikan siapa yang Dia kehendaki mendengar. Dan tidaklah kami Nabi Muhammad sudah wafat, pada kita sekarang mukhatabnya yang diajak bicara, menjadikan mendengar siapa yang di dalam kubur. Kalau misalkan di dalam kubur dibacakan, kira-kira bisa mendengar nggak? Nah, tetapi kan hanya bisa mendoakan, ya. Tapi terserah Allah. Kita kan diwajibkan untuk mendoakan kepada semuanya. Orang-orang mukmin ya Pak ya, mendoakan kan diwajibkan, mendoakan kita waktu mensolati kita mendoakannya sudah meninggal. Nah, hal ini beda Pak kalau misalkan dianggap yang hidup dan mati. Kira-kira ada bisa kubur enggak? Nah, ini pertanyaan, jawabnya bisa jawab sendiri. Ayat yang lain mana? Tentang masalah ini surat 30, 52, 53. Surat Rum
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Wa ma anta bihadil 'umyi 'an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Artinya Surat 30:52, maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. 53, dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta dalam kurung mata hatinya dari kesesatannya, dan engkau tidak dapat memperdengarkan dalam kurung petunjuk Allah kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. A'udzubillahi fa innaka la tusmi. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan yang mati, Pak, mendengar, sadar. Yang mati mendengar, melihat, ya, apalagi merasakan, bertindak. Terus apa lagi? Orang hidup dengan yang mati apa? Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Kan 16:8. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamu syai'an wa ja'alakum sam'a wal absor wal afidah. Ini melihat, ya, dengar, dan absor, merasakan, dan melakukan sesuatu walaupun itu cacat. Itu yang membedakan yang hidup dan mati. Jadi tidak sama, kan? Nah. Kemudian kamu tidak dapat menjadikan yang tuli mendengar ketika mereka berpaling belakang. Coba jenengan dianggap depan saya itu orang tuli, tidak bisa mendengar, kan? Saya bicara ini, walaupun keras, tidak akan bisa mendengar, Pak. Dokter Fajar ya ahli medis kan tahu. Orang tuli diajak itu harus di depannya dengan suara yang keras ya dengar, tapi dengan A, I, U, E, O, terus kemudian dengan peragat tangan kita itu baru bisa memahami apa yang kita baca, bicarakan, lawan bicaranya. Oh, di belakang tidak bisa dengar. Orang tuli tidak bisa, bisu tuli tidak bisa. Nah, kemudian 53-nya wa ma anta bihadil umyi, dan dibilang kau Muhammad atau kamu sekalian tidak menjadi yang buta dari kesesatan mereka. Ya, dianggap buta orang yang tidak memahami petunjuk Allah. Ini kan petunjuk Allah, dianggap buta bagi Allah, yang buta hatinya, Pak. Buta matanya. Tapi akidahnya itu, jiwa dan kesadarannya itu buta, Pak. Hatinya buta. Bahwa yang mendengar adalah siapa beriman pada ayat-ayat kami, dan mereka itu muslim berserah diri. Islamnya berserah diri, Islam itu selamat. Kalau setelah berserah diri mengikuti aturan Allah, selamat, damai, ya, sejahtera. Ayat yang lain, Pak, surat 27:80, Pak. Surat An-Naml 80.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Artinya, sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan dalam kurung tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang. Ya, kan ayatnya jelas ini. Tadi sama ya. Sesungguhnya kamu tidak menjadikan orang yang mati mendengar dan tidak pula yang tuli itu mendengar seruan ketika mereka telah berpaling ke belakang. Tidak bisa. Ini Allah menjelaskan demikian, Pak. Orang wis mati kok, Pak. Nah, tetapi kan orang-orang yang percaya tentang sisa kubur kan masih banyak dari rekan-rekan kita umat Islam itu ya. Karena dengan ayat yang lain, Pak, di surat 2 Al-Baqarah 154, Pak. Kita coba buka surat Al-Baqarah, dari mereka itu ayat ini kan juga sangat sering disampaikan. Ya. Kan ayatnya sering kita dengar. Pada pas sampai menjadi itu bisa kita baca ayatnya lebih jelas. Kita tidak ada syaitan rajim. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, dalam kurung mereka telah mati, sebenarnya mereka dalam kurung hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Janganlah kamu sangka orang-orang yang terbunuh atau mati di pada garis itu mati, Pak. Bahkan dia hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Ini dalil adanya seakan-akan orang yang sudah mati masih hidup, Pak. Ayat yang lainnya surat 3 169, Pak. Contohnya, Pak. 3 169 untuk memperkuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surah 3 Al-Imran ayat 169. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Nah, bagaimana dengan interpretasi ayat ini? Ini Pak, Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan tentang masalah hukum vibrasi, frekuensi, dan energi, Pak. Benda mati itu bisa punya energi, Pak. Bapak Ibu kita meninggal misalkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah punya orang tua sudah meninggal itu, kita waktu ziarah mengunjungi makamnya itu kan bisa meneteskan air mata. Atau waktu setelah meninggal, ibu meninggal itu bisa meneteskan air mata. Seakan-akan ibu kita itu masih terasa di samping kita, Pak. Mungkin Nabi Muhammad juga sudah meninggal 1400 tahun yang lalu ya 14 abad yang lalu. Tetapi kan masih terasa, Pak. Hasil perjuangan para sahabat, para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai kota Munajim, itu kan masih terasa dan diabadikan dalam apa? Itu mengatakan Allah seperti halnya demikian, Pak. Jadi kan misalkan Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini, kemudian saya meninggalkan ilmu-ilmu yang saya sampaikan di sini dan di share di video, kemudian
setel ulang. Itu pengandalan apa? Saya masih hidup, walaupun saya sudah mati, Pak ya. Kemudian banyak para tokoh-tokoh menuliskan buku, kemudian wafat, dia mengeser, memberikan ilmunya pada bukunya, karyanya yang fenomenal. Itu kan berarti memang seakan-akan mereka masih hidup. Seperti halnya demikian. Ketika Bapak Ibu mengunjungi misalkan anak yang atau sanak kerabat yang paling terasa misalkan, kemudian bisa teteskan air mata di tempat pusaranya, itu kan merasa, oh dia masih hidup. Tapi kan udah mati Pak, tapi masih ada. Kita misalkan melihat foto misalkan tentang perang, itu kan merinding. Itu kan benda mati Pak, punya vibrasi frekuensi Pak, getarannya ada. Itu kan seakan-akan masih hidup. Seperti halnya demikian Bapak Ibu sekalian. Karena di alam semesta raya ini hubungannya dengan vibrasi, frekuensi, dan energi. Nah, kan harusnya memahami dengan bahwa sebetulnya mati, ya sudah mati sudah, tidak bisa apa-apa. Saya tambahinnya surat 16:21 Pak. Ini tentang kehidupan dan mati itu 16:21. Tapi untuk mengatakan ada kasih sisa kubur ya dengan ayat-ayat ini, coba kita lihat surat 16:21. Kita tambahkan. Apabila syaitan rajim amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Surat An-Nahl ayat 21. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan penyembahnya dibangkitkan. Ya, ini kan hubungannya tentang berhala yang berhubungan dengan ayat-ayat yang lain sebelumnya. Tetapi saya mengatakan demikian bahwa yang mati itu bukan yang hidup Pak. Ya, kalau dianggap yang mati seperti berhala hidup, pedeni Pak. Ya itu ngomong sudah mati kok bisa hidup, kecuali cerita-cerita ya, kita yang tidak logis ya. Yang mati, sesuatu yang mati itu tidak akan bakal hidup. Tidak. Dan yang mati itu dari berhala-berhala itu kan tidak akan mungkin bisa membangkitkan kita sekalian. Hanya Allah yang membangkitkan diri kita nanti dan membalas amalan kita semuanya. Kalau saya ditanya tentang pahala Bapak Ibu sekalian, pahala itu kalau menurut interpretasi saya itu seperti halnya konsekuensi Pak. Misalkan dengan sebagai karyawan, pengusaha, bekerja, dagang dapatkan apa? Wah, dapat imbalan jasa. Kalau dengan makan dari apa? Yang lapar akan kenyang. Saya haus minum, pahalanya apa? Tidak haus. Dengan nyeplos lombok pedes. Gitu Pak. Merasakan pedes itu konsekuensi hukum sebab akibat yang pernah saya sampaikan tentang hukum sebab akibat. Dengan melaksanakan perintah Allah nanti akan pasti dibalas Pak, tidak di dunia ini. Nanti balasannya di akhirat nanti. Nah itu di konkret. Tentunya kalau misalkan petunjuk itu harus dipelajari, bukan dihafal saja. Dengan mendapatkan petunjuk, misalkan tentang mengoperasikan laptop dihafal, tidak akan bisa mengoperasikan laptop cuma hafal saja. Misalkan mendapatkan buku tentang petunjuk melakukan perjalanan ke atau Google Map, misalkan dari Semarang ke Jakarta, itu kan bukan dihafal tetapi dipelajari Pak, bukan dihafal. Tapi karena sering kita membacanya, akhirnya kita hafalnya sendirinya. Seperti halnya waktu kita baca surat. Nah, jadi kalau dengan hal seperti gini,
Kita harusnya yakin bahwa tentang masalah siksa kubur itu kan tidak sesuai Pak, menurut kami. Ada lagi yang tentang adanya dalil tentang siksa kubur, yaitu surat 6 93 tentang 6 ayat surat 6 93, istilahnya ghafaratul maut Pak, nanti bisa dilihat. Ini pengertian adanya siksa kubur dalilnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man adla mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Artinya Pak, Surat Al-An'am ayat 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, biarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar, karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. gitu. Pernyataan ini seakan-akan adanya siksa kubur dalam apa? Siksaan. Nah, dengan ayat istilahnya ghafaratul maut. Ini saya artikan secara ini ya, tafsir tadaburnya. Wa min adwa memang iftara, dan siapa yang lebih dari orang yang mengada-adakan. Iftara itu artinya, kalau bahasa fikihnya itu bid'ah Pak. Ada bid'ah itu sebetulnya ada kurang tepat. Kalau Allah itu kan badi'us samawati, ya. Badi'us itu kan berarti yang menciptakan, meng-create, ya, sesuatu yang tidak ada jadi ada. Tapi Allah istilahnya mengatakan iftira, mengada-ngada dalam agamanya, mengadakan kedudukan atas Allah yang mengatakan telah diwahyukan padaku, padahal tidak diwahyukan tidak diwahyukan padanya sesuatu apapun. Jadi kan seakan-akan itu atas nama Allah, ini dari Allah, padahal bukan. Ini bukan dari Allah, atas nama Nabi. Nah gitu kan, mengada-ngada. Begitu pula orang yang mengatakan akan aku turunkan, ya, mislama Allah, saya julid selama apa yang akan aku turunkan sebesar dengan apa yang Allah turunkan. Ya, membuat pertandingan kitab-kitab dari Allah. Ya, Al-Quran apa yang sudah terjadi atas namakan Nabi untuk menandingi dari petunjuk Allah, ayat-ayatnya. Akan terjadi dari sejak zaman dulu hingga sekarang kan. Ini dari Allah, ini dari Nabi. Wa utara'i bidalimun nabi ghafaratul maut. Akan kamu lihatlah ketika orang-orang yang zalim itu bangkit, tak ghafaratul maut itu artinya bangkit dari kematian. Nanti di akhirat setelah kematian. Kemudian wal malaikatu basitun aydihim, yaitu malaikat kekuasaan Allah itu secara otomatis lewat rasul malaikatnya mengulurkan tangannya sambil berkata, wa'atlah dirimu,
Jadi akhriju anfusakum, anfus dari kata nafasa, orang yang bernafas Pak. Dari setiap diri yang bernafas, entah itu diri kita atau binatang yang pernah hidup di dunia ini, entah di planet manapun atau alam semesta raya manapun, itu nanti akan dibangkitkan. Yang sudah bernaung, bernafas, punya diri, keluarlah kamu, dirimu. Hari ini kamu akan dibalas dengan sisaan yang hina kerja apa yang kamu katakan dulu, karena mengatakan ini loh dari Allah, padahal bukan dari Allah, ini loh dari Nabi Muhammad. Dan kamu mengenal diri tentang ayat-ayat Allah, bantah. Sudah dijelaskan dengan ayat Allah, bantah. Nah, ini harus kita hindari dari sifat-sifat seperti ini. Nah, proses kematian itu gimana Bapak Ibu? Miniatur kematian itu waktu kita tidur Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu kita tidur itu ya, coba kita buka tentang masalah Ashabul Kahfi Bapak Ibu sekalian. Surat 660 Pak. Ini kan 6 sudah 3. Yang 60 Pak. Di surat yang sama, ayatnya berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fi liyaqda ajal musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-An'am ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari itu untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini miniatur kehidupan kita waktu tidur itu adalah kita diwafatkan pada waktu malam hari istirahat ya. Jadi waktu malam hari itu kita itu kan tidur istirahat atau istilahnya subrata. Hari Sabtu gitu Pak. Sabtu itu kan pengertiannya istirahat. Jadi kalau Allah menciptakan alam semesta raya 11 hari itu nama Asa. Setelah itu hari Sabtu. Pada hari Sabtu itu bukan, harusnya kita mengucapkan itu hari Sab'ah Pak, hari yang ketujuh Pak. Kalimat Sabtu itu sebetulnya itu melenceng dari ketentuan Allah. Hari Sab'ah Pak, hari yang ketujuh. Hari Ahad bukan Minggu. Hari Sab'ah bukan hari Sabtu. Tapi kan sudah terlanjur. Jadi kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus kan menjadi keyakinan itu hal yang benar. Seperti halnya adanya sisa kubur. Itu kalau diulang-ulang terus-menerus akhirnya menjadi suatu kebenaran yang tanpa kita sadari. Ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fihi liyaqda. Kemudian dia bakal kamu padanya agar terasa waktu yang ditentukan. Jadi waktu kita tidur itu diwafatkan Pak. Itu kan sama dengan surat 3942. Nah, kita lihat surat 660 itu 3942. Jadi proses kematian itu seperti halnya demikian Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsikal lati qada 'alaiha al-mauta wa yursil ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya,
dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Miniatur kematian kita rasakan waktu kita tidur, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesadaran kita itu sudah diambil, ya, tetapi kan masih ditahan. Fayum sikul lati kodo alaihil mauta. Jadi Allah itu merupakan suatu diri anfus, ya, yang bernapas ketika matinya, dan yang belum mati waktu tidurnya. Jadi tidurnya belum mati tapi dia merasakan mati, kemudian dia tahan. Jadi kan bisa melihat seperti tayangan hiburan, misalkan di hipnotis Bapak Ibu sekalian. Suruh tidur, kemudian suruh mengucapkan apa yang di penghipnotisnya itu. Setelah dibangunkan kesadarannya itu hilang, Pak. Diatur oleh misalkan suruh bangun, kamu nanti kalau bangun namamu Poniman kayak gitu, apa siapa. Padahal bukan Poniman namanya, padahal Ponimin. Nah ini seakan-akan seperti itu, kesadarannya itu ditahan oleh Allah dalam keadaan tidak merasakan apa-apa, sudah les. Tapi dikembalikan lagi waktu dia hidup nanti. Tetapi waktu mati itu betul-betul rohnya itu pegang Allah. Baterainya itu yang Allah ditahan. Cuma fisiknya yang hancur nanti dari tulang belulang dan debu dan tanah. Jadi purok lagi. Nah hal seperti kan kita harusnya pahami ilmu-ilmu tingkat tinggi, Pak. Ya petunjuknya sudah luar biasa, tapi malah dipelajari oleh orang-orang yang non Muslim. Kan sudah pernah saya sampaikan tentang masalah kematian itu seperti Uzair. Uzair itu mati 100 tahun, Pak. Uzair itu mati 100 tahun. Tapi perasaannya seperti halnya apa? 1 hari atau setengah hari, Pak. Itu 259, Pak. Ini tapi tidak disebutkan Uzair, tetapi pengawal para mufasir itu adalah Uzair. Ya. Surat Al-Baqarah 269. Ayatnya panjang, Pak, ya. Kemudian Ashabul Kahfi surat 11-9. Surat Al-Kahfi, ya. 18:9 sampai 25, Pak. Tidur, Pak. Ini tidur, ya, 309 tahun. Tidurnya itu 309 tahun. Tidur, Pak. Tapi merasakan setengah hari atau 1 hari, Pak. Dalam tidurnya, Pak. Ini kalau di ibaratnya kita mati, ya kita nanti merasakannya seperti halnya dimensi waktunya ratusan tahun, tetapi mungkin puluhan ribu tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, kita tidak tahu. Tapi merasakannya setengah hari atau 1 hari dalam waktu kita mati, Pak. Dan nanti akan dibangkitkan lagi. Ya, kita buka surat 10-4, Pak. Nih, itu, Pak. Pak Yunus. Alhamdulillah, syaitan berarti surat 10-4. Ilaihi marji'ukum jami'an wa'adawal haqqa innahu yada'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladina amanu
wa 'amilus sholihati bil husn walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Yang artinya surat Yunus urutan ke-10 ayat ke-4, hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya atau menghidupkan kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir dalam kurung disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Ya. Kepadanya marji hukum. Ada yang mengatakan marji hukum itu wali terjadi itu adalah hanya Allah lah yang kekal. Ya, kalau marji hukum artinya adalah apa? Dibangkitkan kembali, maksudnya kembalikan semua, dibangkitkan nanti, iman kembali pada Allah, roh kita dibalikkan pada Allah, dicabut akhoda. Kemudian jadi Allah itu logis, yaitu nanti akan dibangkitkan. Dengan apa? Dia akan memulai ciptaannya, kemudian mengulanginya, merepetisi di akhirat nanti. Untuk apa? Membalasi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan bijak, efektif, adil, seadil-adilnya, bil qisti. Dan orang yang kafir sebaliknya, bagi mereka adalah minuman dari hamim, diartikan apa? Hamim itu apa? Yeah. Nah, kalau saya artikan itu khayalan, Pak. Semua benda akan menguap dan tidak ada air. Surat 18 dari 99. Bisa dilihat nanti surat 18-29 tentang orang-orang yang masuk neraka, Pak. Jadi waktu nanti di akhirat itu balasannya apa? Surga atau neraka, Pak. Ayatnya banyak tentang masalah surga dan neraka itu. Nanti kan bisa dilihat. Saya pernah menyampaikan tentang di manakah itu surga, di manakah itu neraka. Dan sudah pernah sampaikan para penyampai. Syarabun habib wa adabun alim. Adab yang sangat pedih karena tempatnya adalah di surga nanti, Pak. Ya. Jadi alam semesta raya nanti semuanya dari surga itu adalah diciptakan dari bumi ini, planet-planet yang lainnya. Di mana ayatnya? Ya, coba kita lihat surat 21-105, Pak. Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Yang artinya surat 21-105, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah dalam kurung tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salah. Dan telah kami tulis, tetapkan dalam Zabur. Zabur itu dengan kitab. Zabur adalah kekuatan, Pak. Ada istilah di ayat yang lain Zaburul Hadid, ya. Setelah zikir terpemikiran, jadi kekuatan apa untuk berpikir. Dari analisa-analisa yang kami peroleh dengan penganalisan tadabbur Al-Quran itu,
Membandingkan beberapa ayat dengan dikorelasikan ayatnya, kita akan mendapatkan pemikiran bahwa bumi ini nanti akan diwariskan jadi surga, Pak, untuk hamba soleh. Di ayat yang lain mana? Surat 3 133. Ini kan sering saya sampaikan. Sebenarnya dibaca sampai 136. Kalau dilihat dari syaitan rajim di sebelah kanan paling atas, sering dibacakan oleh para penyampaian kalau setelah apa? Halal bihalal, yang berhubungan atau Idul Fitri. Wasaru ila maghfiratin min rabbil jannatin arduhas samawat wal ard. Dan cepat-cepatlah, segeralah kepada ampunan Allah yang mana arduha apa? Ila jannah, maghfirah dan jannah, yang mana surga ini adalah luasnya seluas samawat dan ard. Yaitu samawat, yaitu planet-planet, di mana planet-planet yang mempunyai atmosfer seperti bumi ini akan dijadikan seluasnya sama dengan surga. Dan apa? Bahwa bumi diwariskan menjadi surga, jadi seluasnya surga adalah bumi ini sendiri. Untuk siapa? Orang mutakin. Ciri orang mutakin, alladzina yunfiquna sarra wa dharra, yaitu selalu menafkahkan hartanya di waktu lapang ataupun sempit, walaupun dalam kritis darurat. Wal kadhibul ghaidah, dan apa? Menahan amarahnya, selalu menahan amarahnya. Kadhibah itu artinya termos, Pak. Walaupun panas masih tetap ditahan, jangan sampai keluar. Wal afina 'anil nas, dan selalu memaafkan manusia, walaupun diolok-olok, disesat-sesatkan, ya, dibodoh-bodohkan, direndahkan. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah sangat menyukai pada orang-orang yang berbuat baik. Walau tidak fa'alu fahsyatan, dan jika mereka berbuat fahisah, kemaksiatan, dan harus selalu ingat pada Allah, nanti kalau saya berbuat maksiat ini nanti akan mati, bagaimana pertanggungjawaban saya? Allah bila maaf dan arwah atau berdiri di dirinya, langsung ingat pada Allah, istighfar, Pak, karena nanti akan berbalik segera atau petik nanti. Nah, hal yang seperti ini harus kita ingat, Pak. Ya. Jadi tentang masalah surga ini sebetulnya sudah kami ulangi yang lalu-lalu. Jadi karena apa? Kita ini kadang tidak tahu di mana nantinya akan mendapatkannya, di mana itu tempatnya. Makanya Allah sudah membocorkan tentang hal surga dan neraka ini. Dan hidup itu sama, Pak. Hidup di sini dengan hidup di sini konkret, cuma kekal. Mati di sini itu keadaannya juga mati di sini. Cuma mati dulu itu matinya kekal, Pak. Bukan awal yang akhir, surat 57. 1-3 itu. Wal awal wal akhiru. Surat 57 Al-Hadid 3. Bisa dibaca mulai dari awal sampai ayat yang kelima itu. Allah itu yang dulunya awal dan akhir, tidak ada batasannya. Yang mana awalnya, mana akhirnya, tidak ada yang batasannya. Ya. Kemudian tentang neraka, Pak. Surat 67 dan 95. Di manakah neraka itu, Pak? 57 Al-Mulk garis miring 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa'adatna lahum 'adabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat
dengan bintang-bintang dan kami jadikannya dalam kurung bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelemparan setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan sungguh kami hiasi zayyana apa angkasa dunia ini. Dunia artinya adalah kehidupan sekarang ini. Akhirat adalah nyangka. Jadi kalau bicara dunia itu bukan planet bumi, Pak. Dunia artinya adalah alam semesta raya ini yang masih hidup, yang belum dihancurkan. Jadi sama, yaitu angkasa yang ada di dunia ini yang sekarang kita lihat ini, kita di fase kedua, itu dihiasi dengan apa? Bintang. Satu bintang itu satu surya, satu matahari, Pak, yang dikitari oleh planet-planet yang disebut dengan satu solar system. Satu solar system. Satu bintang, satu surya, satu matahari. Jadi kalau misalkan kita lihat waktu matahari, di waktu malam hari itu banyak bintang, berarti apa? Banyak solar system ataupun banyak galaksi-galaksi. Satu galaksi itu adalah dari beberapa tata surya atau solar system. Yang bisa terdiri satu galaksi itu adalah jutaan atau miliaran. Jadi sangat luas, Pak. Tidak ada yang bisa. Dan Allah menjadikan yang sudah ada, bukan kholaqah karena sudah ada, menjadikan bintang-bintang surya itu nanti apa? Rujuman, rajam apa? Lempar, dilemparkan, ditarik, Pak, dilemparkan ke bawah. Karena posisinya atas dan bawah itu apa? Samawat atau planet-planet itu ada di atas dan matahari itu di bawah, terlempar ke bawah. Bukannya melewati siratal mustaqim dianggap seperti halnya kayak Nusewu pesenam lomba untuk keseimbangan nanti, seperti halnya nanti di siksaan api neraka hingga dibuatkan suatu film siksaan api neraka, siksa neraka. Itu kan ya kita harusnya logis, Pak. Ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Cuma bisa tadi dilemparkan setan dari jin dan manusia. Surat 6 112 dan surat An-Nas yang paling terakhir, ayat paling alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Orang-orang dari makhluk Allah itu dari jin dan manusia yang yuwaswis, yaitu mengganggu hati kita itu. Setan itu adalah sifat dari golongan bangsa jin dan manusia, menjadi setan yang akan diterjunkan Allah dirujuman atau di ancaman, dilemparkan, Pak. Nah, apa? Yaitu surya nanti neraka. Ya atatna, dan kami siapkan mereka sisanya membakar, asair itu yang membakar. Jadi neraka itu apa? Api yang terbesar, yaitu apa? Matahari, Pak. Jutaan derajat Celcius, Pak. Ngeri, Pak. Dan itu selamanya, Pak. Kita harusnya nangis, Pak, kalau kita ingat dengan dosa-dosa kita, Pak. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Tidak mengenal itu siapa, itu presiden, pejabat, itu tidak tahu, Pak, semuanya. Di hadapan Allah sama, Pak. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ini adalah clue, nanti bisa tanya jawab di lain waktunya akan datang. Dan saya mohon maaf apa yang saya sampaikan ini, jika ada salah itu dari saya, dan jika benar itu cuma dari Allah. Alhamdulillah, surat 362 Al-Baqarah surat 107. Dan saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan selama ini tidak laku. Saya kan mohon doa restunya juga, saling mendoakan bagi sesama muslim. Saya akan naik haji di tahun ini tanggal 26. Mohon doa restunya, semoga apa yang nanti saya melaksanakan ibadah haji diberi kelancaran dan kesehatan hingga kembali kepada keluarga kami, sanak kerabat dan rekan-rekan semuanya untuk bisa belajar bersama-sama di majlis ini. Aku lupa lantas astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.